Selamat datang di Saling Silang Pandang. Anggaran pendidikan kita itu kan mencapai 20% dari APBN. Sebuah angka yang, ya, masif, yang menandakan harapan besar kita pada sistem ini. Tapi kita semua tahu, harapan itu sering terbentur kenyataan. Ada masalah yang mendasar, yang menggerogoti sistem pendidikan kita dari dalam. Pertanyaannya sekarang, apa akar masalahnya? Nah, hari ini kita akan coba bedah dua diagnosis yang berbeda. Apakah penyakit utamanya itu sesuatu yang tak kasat mata? Sebuah kekerasan simbolik, di mana sistem pendidikan secara halus melanggengkan ketidaksetaraan? Ataukah masalahnya jauh lebih gamblang? Sebuah krisis integritas dan budaya korupsi yang, ya, merajalela. Seperti pungli misalnya, yang secara nyata merusak moral. Kalau dari sisi saya berargumen masalahnya itu bersifat struktural, yaitu kekerasan simbolik yang tersembunyi. Oke, sementara saya justru berpandangan kita tidak bisa lari dari masalah yang ada di depan mata. Krisis yang paling mendesak itu ya runtuhnya integritas, korupsi yang makin parah. Ini adalah penyakit moral yang harus diobati dulu lewat pendidikan karakter yang kuat dan penegakan hukum yang tanpa kompromi. Tentu. Korupsi itu masalah. Tapi saya melihatnya lebih sebagai gejala bukan penyakit utamanya. Akar masalahnya itu jauh lebih dalam, tersembunyi di dalam struktur sistem itu sendiri. Ada sosiolog Pierre Bourdieu, dia punya konsep yang menurut saya sangat relevan, kekerasan simbolik. Ini bukan kekerasan fisik ya, tapi pemaksaan nilai, kebiasaan, dan cara berpikir. Bourdieu menyebutnya habitus, dari kelompok dominan ke seluruh siswa. Anggap saja habitus itu seperti, setelan pabrik mental kita yang dibentuk lingkungan sejak kecil. Nah, sistem sekolah kita seringkali hanya dirancang untuk satu jenis setelan pabrik, yaitu dari kelas atas. Kebijakan yang kelihatannya adil, kayak seragam untuk sama rata sama rasa, atau kurikulum nasional yang seragam, itu kan justru mengabaikan keragaman. Contoh paling konkretnya di kelas deh. Bayangkan seorang guru memberi contoh tentang pengalaman liburan ke museum, atau buku pelajaran yang gambarnya rumah dengan sofa empuk dan AC. Bagi siswa dari keluarga mampu, itu biasa. Tapi bagi anak dari keluarga prasejahtera, itu pesan psikologis yang kuat bahwa dunianya dianggap kurang. Jadi secara sistematis, mereka yang tidak punya modal budaya ini diposisikan sebagai pihak yang tertinggal. Pungli itu ya cuma salah satu cara kotor untuk bertahan di sistem yang sudah timpang ini. Hmm, saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Teori kekerasan simbolik itu, ya, terdengar canggih tapi terlalu abstrak dan menurut saya gagal menjawab bahaya yang nyata dan sangat mendesak, korupsi. Kita ini tidak sedang bicara soal pesan psikologis tersembunyi loh. Kita bicara soal kejahatan yang merampok masa depan anak-anak kita. Datanya jelas kok. Laporan dari Indonesia Corruption Watch, ICW, menunjukkan 18% kasus korupsi di sektor pendidikan adalah pungli. Ini bukan angka kecil. Skala korupsi di level nasional bahkan lebih ngeri kan? Seperti kasus PT Timah yang kerugiannya 300 triliun rupiah. Itu bukan lagi soal simbol, itu uang rakyat. Dan dampaknya juga bukan lagi simbolik. Coba lihat kasus guru honorer di Bogor yang dipecat, karirnya hancur hanya karena diduga melaporkan pungli. Itu bukan kekerasan simbolik, itu intimidasi brutal di dunia nyata yang membungkam kejujuran. Nah, ketika sekolah tempat yang seharusnya jadi benteng moral justru menormalisasi ketidakjujuran, kita sedang menghancurkan fondasi bangsa. Makanya, prioritas kita harus pada tindakan nyata. Program pendidikan anti korupsi di SMA Institut Indonesia Semarang itu bukti. Pemahaman siswa tentang korupsi melonjak dari 42% jadi 86% setelah mereka terlibat langsung di kegiatan kayak kantin jujur. Ini bukan teori, ini praktek. Saya paham urgensi yang Anda rasakan. Kasus guru di Bogor itu memang mengerikan. Tapi coba kita bertanya lebih dalam. Mengapa seorang kepala sekolah merasa punya kuasa untuk melakukan intimidasi seperti itu? Nah, disitulah kita kembali ke masalah struktur. Mengajarkan anti korupsi dalam sistem yang pada dasarnya tidak adil itu ya sebuah kontradiksi. Ibaratnya mengajari ikan cara terbang. Gimana kita bisa minta siswa untuk jujur, sementara sistem setiap hari memperlihatkan bahwa kesuksesan, akses ke sekolah bagus, itu ditentukan oleh privilege dan model budaya kelas atas. Ada pemikir pendidikan dari Brazil, Paulo Freire, dia punya istilah yang pas sekali untuk ini. Dia menyebutnya pendidikan gaya bank atau banking education. Jadi, dalam model ini, guru seolah menabungkan pengetahuan ke kepala siswa yang dianggap kosong. Siswa hanya menerima, menghafal, lalu memuntahkan kembali.
Mereka tidak diajak berpikir kritis tentang realitas mereka. Jadi, ya ketika kita hanya menyisipkan pesan jangan korupsi dalam model pendidikan seperti ini, hasilnya cuma kepatuhan semu, bukan kesadaran moral sejati. Maaf, tapi argumen itu agak sulit saya terima. Bagaimana kita bisa bicara soal perbaikan struktur yang besar dan abstrak kalau individu yang menjalankan struktur itu sendiri tidak punya integritas? Krisis ini pada intinya ya krisis moral personal. Kasus kepala sekolah di Bogor yang melakukan pungli saat PPDB itu cerminan kegagalan moral seorang individu, bukan kegagalan sistem yang abstrak. Dia membuat pilihan sadar untuk melanggar hukum. Kita harus menuntut pertanggungjawaban personal atas pilihan itu. Tapi, apakah pilihan itu dibuat dalam ruang hampa? Bukankah tekanan untuk menjadikan sekolahnya unggulan atau tuntutan dari orang tua yang ingin anaknya masuk dengan cara apapun juga menjadi bagian dari persamaan itu? Tentu ada tekanan, tapi itu tidak bisa jadi pembenaran dong. Jutaan guru dan kepala sekolah lain di Indonesia tidak memilih jalan itu. Justru karena itu, pendidikan karakter jadi sangat fundamental. Inisiatif seperti Kantin Jujur itu bukan sekedar program tempelan. Itu laboratorium moral. Di sana, setiap hari siswa dihadapkan pada pilihan. Bayar sesuai harga atau ambil kembalian lebih. Ini latihan integritas skala mikro yang dampaknya nyata. Ini membangun kebiasaan jujur dari hal-hal kecil, bukan sekedar mendiskusikan konsep kesadaran kritis yang bagi banyak guru di lapangan terasa terlalu muluk dan sulit diimplementasikan. Kita butuh sesuatu yang membumi. Saya setuju kantin jujur itu inisiatif yang baik. Tapi itu seperti memberi obat demam untuk pasien kanker, meredakan gejala, tapi tidak menyentuh penyakitnya. Solusi yang kita perlukan itu harus transformatif. Freire tadi, dia menawarkan antitesis dari pendidikan gaya bank, namanya problem posing education. Di sini, peran guru berubah. Bukan lagi sebagai penabung ilmu, tapi fasilitator yang mengajak siswa membaca realitas. Bukan hanya membaca teks di buku, tapi membaca dunia di sekitar mereka. Ajak mereka diskusi, kenapa ada sekolah yang disebut favorit? Siapa yang diuntungkan dari sistem zonasi yang sering diakali? Kenapa orang tua rela membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya gratis? Nah, diskusi semacam ini akan membangun apa yang disebut Freire sebagai conscientization atau penyadaran kritis. Ketika siswa sadar akan akar ketidakadilan, penolakan mereka terhadap korupsi akan datang dari dalam, bukan karena disuruh. Itu solusi jangka panjang. Gitu, terdengar sangat ideal ya, tapi ayo kita realistis. Guru-guru kita sudah terbebani dengan administrasi dan target kurikulum yang sangat padat. Meminta mereka merombak total metode pengajaran jadi fasilitator kesadaran kritis itu, tidak praktis untuk skala nasional saat ini. Yang kita butuhkan adalah intervensi yang bisa langsung dijalankan dan hasilnya terukur. Kampanye digital anti korupsi oleh siswa misalnya, atau pembentukan duta integritas sekolah, itu program konkret. Dan yang paling krusial adalah penegakan hukum yang memberi efek cerah. Desakan ICW agar pejabat korup dipecat bukan cuma dimutasi, itu langkah yang mengirimkan pesan kuat ke seluruh ekosistem pendidikan. Korupsi tidak akan ditoleransi, titik. Memberikan perlindungan hukum yang solid bagi pelapor seperti guru di Bogor, itu jauh lebih mendesak daripada reformasi pedagogis yang mungkin butuh puluhan tahun untuk terasa dampaknya. Adalah manifestasi paling telanjang dari kekerasan simbolik yang saya maksud. Pungli ini marak justru karena adanya perebutan akses ke sekolah-sekolah yang dianggap unggulan. Standar unggulan itu sendiri, fasilitas, kurikulum, citranya, ditentukan oleh nilai-nilai kelas dominan. Sekolah jadi simbol status. Akibatnya, sistem ini menciptakan pasar gelap pendidikan. Pungli jadi alat bagi oknum untuk mengeksploitasi kepanikan orang tua atau cara bagi orang tua untuk membeli akses yang tidak mereka miliki. Jadi pungli bukan sekedar tindakan kriminal individu yang terisolasi. Ia adalah produk logis dari sebuah sistem yang sejak awal menciptakan ketidaksetaraan. Pungli sebagai produk sistem. Itu terdengar seperti pembenaran, seolah-olah si pelaku tidak punya pilihan lain. Itu beresiko menormalisasi dan, memaafkan perilaku koruptif. Pungli adalah kejahatan. Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Sesederhana itu. Ketika seorang kepala sekolah meminta uang dari orang tua murid, dia membuat pilihan sadar untuk melanggar hukum. Fokus kita harus pada penindakan dan pencegahan. Analisis sosiologis yang rumit tentang struktur memang menarik untuk diskusi akademis ya, tapi tidak memberikan solusi hukum yang jelas dan tidak akan mengembalikan kepercayaan publik. Yang bisa melakukannya adalah sanksi tegas bagi pelaku dan budaya integritas yang ditanamkan melalui program nyata di sekolah.
Kita harus menarik garis yang jelas antara benar dan salah, bukan mengaburkannya dengan analisis struktural. Saya tidak bermaksud membenarkan, tapi menjelaskan. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang akarnya tidak kita pahami. Dengan hanya menghukum pelaku satu persatu tanpa mengubah sistem yang terus memproduksi pelaku-pelaku baru, kita hanya akan sibuk memanen buah busuk dari pohon yang beracun. Kita harus berani mencabut pohonnya sampai ke akar. Diskusi ini semakin menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap struktur kekuasaan tersembunyi dalam sistem pendidikan kita. Kekerasan simbolik yang secara sistematis meminggirkan siswa adalah akar dari banyak masalah, termasuk rapuhnya integritas. Untuk solusi jangka panjang, reformasi fundamental menuju pendidikan yang lebih kritis, adil, dan humanis adalah sebuah keharusan. Hanya dengan begitu pendidikan bisa benar-benar memberdayakan semua siswa. Di sisi lain, diskusi ini juga menggarisbawahi betapa mendesaknya kita menangani krisis moral dan korupsi yang sudah jadi borok di depan mata. Kita tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu reformasi struktural yang mungkin memakan waktu puluhan tahun. Tanpa fondasi integritas individu yang kokoh, yang dibangun melalui pendidikan karakter yang aplikatif dan penegakan aturan tanpa kompromi, reformasi struktural secanggih apapun akan rapuh. Langkah nyata memberantas pungli, melindungi pelapor, dan menumbuhkan kejujuran melalui program-program praktis harus jadi prioritas utama kita saat ini. Karena rumah yang kokoh tidak bisa dibangun di atas fondasi yang kropos. Dua perspektif ini menunjukkan betapa peliknya masalah pendidikan kita ya. Apakah sumber masalahnya terletak pada sistem yang timpang atau pada individu yang korup? Mungkin keduanya ini. Dua sisi dari mata uang yang sama. Sebuah lingkaran setan di mana sistem yang tidak adil menyediakan lahan subur bagi individu yang tidak berintegritas untuk tumbuh. Dan sebaliknya. Saya setuju. Keduanya saling berkelindan. Jelas, masih banyak yang perlu digali lebih dalam dari materi ini untuk menemukan jalan keluar yang paling tepat bagi Indonesia. Menemukan keseimbangan antara perbaikan sistem secara fundamental dan penguatan moral individu secara masif adalah tantangan terbesar kita bersama.